People, ketemu lagi di program Laboratorium Akuntansi dan Keuangan Universitas Koperasi Indonesia. Halo Akuntansi, bersama di sini aku Syifa yang bakal nemenin Dallas People sharing materi tentang akuntansi, yaitu kas kecil. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa pencet tombol like, comment, share, dan subscribe di bawah ini, dan jangan lupa follow sosial media kita yang lainnya ya. Kas merupakan segala bentuk uang yang siap digunakan untuk transaksi. Dalam dunia bisnis sendiri, umumnya kas merujuk pada dua hal, yaitu uang tunai dan saldo di bank. Uang tunai sendiri adalah mata uang fisik seperti uang kertas dan uang logam. Sedangkan saldo di bank adalah kas yang disimpan dalam rekening bank dan siap digunakan kapan saja. Selain itu, kas juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Dalam neraca sendiri, kas merupakan aktiva lancar yang artinya paling sering berubah. Hampir pada setiap transaksi dengan pihak luar, kas ini pasti dipengaruhi oleh transaksi-transaksi tersebut. Kas dalam perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan peruntukannya. Adapun jenis-jenis kas tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kas atau cash on hand, adalah kas yang disimpan dalam sebuah entitas, bisa berupa kas kecil atau petty cash yang berfungsi untuk mekanisme pengendalian sebuah entitas. Yang kedua ada kas di bank atau cash in bank, adalah uang yang disimpan di perusahaan di rekening bank tertentu yang jumlahnya relatif besar dan membutuhkan keamanan yang lebih. Kas ini dapat berupa restricted cash. Lalu yang ketiga ada setara kas atau cash equivalence, yaitu kelompok aset perusahaan yang jangka waktunya kurang dari 3 bulan, termasuk juga investasi jangka pendek yang siap dikonversikan ke kas dan dekat dengan tanggal jatuh temponya sehingga tidak terlalu signifikan pada suku tingkat bunga. Kas kecil merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Kas kecil biasanya disediakan untuk pembayaran yang sifatnya relatif kecil, seperti pembelian materai, perangko, dan pembelian lainnya yang tidak material atau tidak besar nominalnya dan tidak ekonomis apabila dibayarkan dengan cek. Dana ini kemudian diserahkan kepada kasir kas kecil yang nantinya akan bertanggung jawab atas pengeluaran atas dana kas kecil ini. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penggunaan dana kas kecil dan menghindari penyelewengan yang akan terjadi nantinya. Fungsi utama kas kecil adalah menunjang efektivitas aktivitas operasi perusahaan, karena tidak akan efektif apabila pengeluaran kecil dibayarkan dengan cek. Prosedur pengelolaan dana kas kecil ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ketika pembentukan dana kas kecil, yang kedua yaitu ketika adanya pembayaran melalui dana kas kecil, dan yang ketiga yaitu pengisian kembali dana kas kecilnya. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu ada pembentukan dana kas kecil. Hal yang paling penting dalam pembentukan dana kas kecil adalah biasanya jumlah dana kas kecil ini ditaksir dengan memperhitungkan kebutuhan dan biasanya untuk 3 atau 4 minggu ke depan. Lalu selanjutnya memberikan estimasi kepada bendahara, kemudian bendahara akan menarik cek dan memberikannya kepada kasir kas kecil. Dan yang terakhir yaitu pemegang kas kecil akan mencairkan atau menguangkan cek tersebut. Dokumen yang tersedia dalam pembentukan dana kas kecil ini adalah surat keputusan dari pejabat yang berwenang dan juga bukti kas keluar. Oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu adanya pembayaran melalui dana kas kecil. Pemegang kas kecil atau kasir kas kecil memiliki kewenangan untuk melakukan pengeluaran kas dengan menggunakan uang yang terdapat pada dana kas kecilnya, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dokumen yang tersedia untuk pengeluaran kas kecil ini antara lain permintaan pemakaian kas, bukti pengeluaran kas kecil, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti nota dan kwitansi. Kita masuk ke yang ketiga atau yang terakhir, yaitu ketika pengisian kembali dana kas kecil, di mana di sini ada 2 situasi. Situasi yang pertama itu ketika permintaan pengisian dana kas kecil diminta langsung oleh pemegang kas kecilnya.
Pemegang kas kecil harus menyiapkan daftar pengeluaran kas kecil yang telah dilakukan dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran kas kecilnya. Lalu, situasi yang kedua itu apabila uang yang terdapat dalam kas kecil sudah mencapai saldo minimum dan harus segera diisi. Dokumen yang tersedia pada situasi ini yaitu permintaan pengisian kembali kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, bukti kas keluar, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti nota dan kwitansi. Dalam menambah jumlah kas kecil itu ada dua metode yang biasanya digunakan, yaitu metode impras dan metode fluktuasi. Kita masuk ke metode impras terlebih dahulu, di mana dalam sistem ini jumlah dalam rekening kas kecil itu selalu tetap, yaitu sebesar yang diserahkan kepada kasir kas kecil pada saat pembentukan kas kecilnya tersebut. Apabila jumlah kas kecilnya berkurang dan pada akhir periode, maka kasir kas kecil akan meminta kembali kas kecilnya sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran yang telah terjadi. Dengan cara ini, maka dana kas kecil akan kembali seperti semula. Untuk metode selanjutnya, yaitu ada metode fluktuasi. Dalam metode fluktuasi, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cara yang sama seperti pada metode impras. Perbedaannya adalah, dalam sistem fluktuasi ini, bahwa kas kecil yang terdapat dalam rekening tidak selalu tetap atau berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran-pengeluaran dari kas kecilnya. Kalau dalam sistem impres, pencatatan terhadap pengeluaran-pengeluaran kas kecil baru dilakukan pada saat nanti pengisian kembali. Dalam metode fluktuasi ini, setiap terjadi pengeluaran, maka akan langsung dicatat. Nah, itu dia pembahasan di video kali ini mengenai materi. Kita lanjut di part 2 untuk latihan soalnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.